Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dasar hukum kewarisan Islam menurut Al-Quran. Beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam, antara lain dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Jadi Allah memberi pesan atau wasiat. Allah menggunakan kata-kata yusikumullah. Ini bermakna wasiat itu menjadi syariat. Jadi ketika Allah yang menyebutkan pada dirinya yusikumullahu, itu maknanya ayat ini menjadi satu dasar hukum atau syariat. Tapi ketika kata wasiat itu dinisbatkan kepada seorang ayah misalnya, kepada ahli warisnya, maka itu maknanya pesan wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Ada penjelasan khusus berkaitan dengan wasiat yang ada hubungannya dengan kewarisan. Nanti akan dijelaskan dalam beberapa pertemuan berikutnya. Syariat Allah dalam ayat ini bahwa pembagian harta pusaka kepada anak-anak, fi auladikum, anak-anak kalian. Menyebutkan kata-kata aulad, ini jamak dari walad. Itu maknanya bisa tercover apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan atau anak ibu yang sama atau ayah yang sama. Jadi ini bisa masuk dalam penjelasan fi auladikum. Disebutkan secara umum yang menjadi dasar pembagian harta warisan adalah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Ini pesan yang pertama, bahwa bagian anak laki-laki itu nilainya sama dengan dua anak perempuan. Berarti 2:1. Ketika misalnya ada harta yang ditinggalkan jumlahnya 3 miliar, maka bagian anak putra itu adalah 2 miliar,
dan bagian anak putri itu adalah 1 miliar berdasarkan teks ayat ini. Tentu ayat ini didasari pada nilai-nilai keadilan, sekalipun barangkali secara teks atau dalam kondisi tertentu ada perempuan yang mungkin merasa dirugikan, tapi substansi makna pembagian itu, kalau kita merujuk pada konsep kewarisan atau perwalian secara utuh, maka sesungguhnya disitulah letak keadilannya. Dari mana pertimbangannya antara lain bahwa sebelum Islam datang, perempuan itu tidak mendapatkan sedikit pun, bahkan perempuan itu menjadi harta warisan sama dengan nilainya harta warisan yang bisa diwariskan. Tapi kemudian Islam datang, maka secara revolusioner Islam memberikan hak, sekalipun kelihatan misalnya disebutkan hanya 1 bagiannya dibanding laki-laki, tapi kalau kita merujuk kepada konsep perwalian, maka sepertinya Allah memberikan pesan berdasarkan hadis-hadis misalnya bahwa ketika ayah meninggal, maka peran ayah itu diambil oleh ahli waris. Dalam hal ini anak laki-laki itu menjadi pengganti dari ayahnya. Jadi manzilatul ubuwah, anak putra itu menjadi peran sama peran ayahnya, menggantikan peran ayahnya sebagai wali. Itulah sebabnya ketika anak perempuan ini atau saudara perempuan ini akan dinikahkan, maka yang berhak menikahkan adalah walinya, dalam hal ini saudaranya sebagai pengganti ayahnya. Nah, kalau mau ditelusuri secara utuh konsep perwalian itu, maka wali yang benar adalah bukan hanya ketika dia tampil sebagai wali yang menikahkan saudarinya, tapi tentu wali yang benar adalah hadir dalam berbagai kondisi. Artinya, sepertinya Allah memberikan pesan, kalau 2M misalnya itu ada di tangan saudara laki-laki atau anak putra, maka ketahuilah wahai para anak laki-laki atau saudara laki-laki, sesungguhnya yang 2M itu masih ada peran wali yang harus diemban. Artinya ketika saudari itu membutuhkan, maka harus tampil sebagai wali untuk mengayomi saudari putrinya. Sepertinya itu maknanya. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain. Artinya begitu perhatian Islam kepada perempuan, diberikan tempat yang sangat istimewa dalam ajaran Al-Quran, termasuk dalam pembagian warisan ini. Kemudian dijelaskan, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan atau lebih dari 2, fawqa ithnatain, maka bagiannya thulutsa ma tarak, mendapatkan 2/3 apa yang ditinggalkan oleh ahli warisnya atau oleh pewarisnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu seorang diri, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Ya. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Dan jika yang meninggal itu memiliki 2 orang tua, ya, memiliki ibu, memiliki ayah,
maka keduanya itu mendapatkan 1/6. Ya, jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ya, dan dua orang bapak ibu itu mendapatkan masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Ya. Tapi jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3, fali ummi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Tapi kalau yang meninggal itu ada banyak saudaranya, maka ibu itu mendapatkan bagian 1/6. Jadi untuk ibu itu bisa mendapatkan 1/3 dan bisa mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/3 jika yang meninggal itu mempunyai saudara, dan ibu mendapatkan 1/6 jika fali ummi fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Kalau dia punya saudara yang meninggal itu, maka ibu mendapatkan 1/6. Ya, tapi kalau tidak memiliki saudara, fali ummi thuluth, maka ibu itu mendapatkan bagian 1/3. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Disebutkan bahwa ayah kalian dan anak-anak kalian, ya, ayah kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian itu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat. Tentu pembagian warisan yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah lebih mengetahui dari sisi kemanfaatannya, dan kemanfaatan itu berdasarkan orang yang terdekat dengan mayit. Maka tentu secara proporsional pembagiannya juga bergantung kepada kedekatan dari mayit. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini sebagai bentuk ketetapan dari Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat berikut yang menjadi dasar kewarisan seperti yang disebutkan dalam kelanjutan ayat ini, surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami ini ditujukan kepada suami yang ditinggal oleh istrinya. Itu bagiannya 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri.
jika mereka tidak mempunyai anak. Illam yakun lahunna walad, kalau yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, apakah anak dari suaminya atau mungkin anak dari mantan suami sebelumnya. Jadi berdasarkan kepada anak yang meninggal. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau istri itu punya anak, maka suami itu mendapatkan 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya. Jadi menjadi syarat dibaginya harta, dipastikan bahwa wasiat itu telah selesai ditunaikan dan utang-utang semuanya sudah terbayar. Bagaimana dengan istri yang ditinggal mati suaminya? Para istri itu memperoleh 1/4 harta. Ya, memperoleh 1/4 harta. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau suami itu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, tapi kalau suami itu punya anak, falahunna thumun, maka istri itu mendapatkan 1/8 dari yang ditinggalkan suami. Ya, sesudah tentu terpenuhi wasiat yang dibuat atau terbayar utang-utangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu saja, atau seorang saudara perempuan atau seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6. Ya, disebutkan di sini wa in kana rajulu yurathu kalalah. Ya, jadi kalalah itu yang tidak punya anak, aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Ya, tapi punya saudara, punya saudari, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi thuluth. Ya. Tapi kalau saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam memperoleh 1/3 harta. Tentu sesudah dipenuhi semua wasiat dan utang-utangnya. Ini ketetapan dari Allah. Ayat berikut Al-Quran surah Nisa 176, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu, kepada Rasulullah. Orang Arab ketika itu meminta penjelasan tentang kalalah, mahiyal kalalah. Maka Allah memberikan jawaban melalui Nabi kita, sampaikan bahwa katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu adalah jika seorang meninggal dunia, ini mur'un halak, jika seorang meninggal, jadi halak itu istilah lain kematian. Laisa lahu walad, tidak punya anak, tapi punya ukhtun, punya saudari. Ya, mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudara perempuan itu mendapatkan 1/2
dari harta yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang ya atau lebih, maka bagi keduanya mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu sendiri, ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, ya, fa in kanat wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaan, kalau saudara itu ada laki-laki ada juga saudara perempuan, maka prinsipnya falidzakari mithlu hazzil unthayain. Ini diulangi kembali, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Jadi tadi kalau penjelasan ayat sebelumnya itu berkaitan dengan anak, 2/1. Ternyata juga itu terjadi pada saudara, berlaku 2/1. Allah menerangkan hukum ini, ya, yubayyinullahu lakum an tadillu, agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui. Inilah yang menjadi materi perkuliahan kita, dan sedapat mungkin ayat-ayat seperti ini dihafal ya di luar kepala, sehingga ketika ada pembagian yang menuntut untuk kita alokasikan bagian ahli waris masing-masing, kita sudah bisa rujuk ayat-ayat seperti ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.